Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Multimatics. Nah, pada video kali ini yang akan dibahas adalah konversi koordinat, yaitu dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Nah, langsung saja kita bahas dulu. Jadi koordinat yang akan kita bahas di sini adalah tentang koordinat kartesius dan juga koordinat kutub. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa itu koordinat kartesius. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi ini bentuk koordinat kartesius. Jadi seandainya di sini ada titik. Nah, titik ini X, lalu Y, maka titik ini jika kita misalkan dengan P, maka menjadi X, Y. Nah, titik P, X, Y pada koordinat kartesius itu X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Nah, lalu apa sih bedanya dengan koordinat kutub? Perhatikan lagi gambar yang tadi. Dasar titiknya lihat ya, sama X dan Y, tapi pada koordinat kutub bukan X dan Y, tetapi yang pertama itu ada R dan lalu ada sudut, yaitu theta. Jadi pada koordinat kutub titik P itu adalah R, theta. Nah, jadi pada koordinat kutub titik P, R, theta, R itu sebagai jarak titik pangkal ke koordinat. Lihat ya, titik pangkal itu di sini terhadap koordinat terhadap di sini. Jadi ini adalah R jaraknya. Lalu theta itu sebagai sudut antara R, ini R ya, terhadap sumbu X positif. Jadi sudah tahu ya beda koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, ini adalah hal yang harus diperhatikan sebelum kita mengkonversikan koordinat kartesius ke koordinat kutub atau sebaliknya. Jadi yang harus dihafal yaitu yang pertama besar sudutnya, lalu nanti ada kuadran, lalu di sini ada relasi sudutnya, dan juga di sini ini diperhatikan nanti di sini kuadran 1 sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif. Kuadran 2 sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Kuadran 3 sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif. Kuadran 4 sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya negatif. Yang pertama adalah konversi koordinat kutub ke koordinat kartesius. Jadi, jika koordinat kutub R, theta kita konversikan menjadi koordinat kartesius yaitu X, Y, maka untuk mencari X dan Y-nya, yang X adalah R dikali cos theta. Sedangkan untuk mencari Y-nya adalah R dikali sin theta. Ingat ya, X sama dengan R kali cos theta, sedangkan Y sama dengan R kali sin. X itu cos, Y itu sin. Oke, kita lihat contohnya. Konversikan koordinat kutub berikut menjadi koordinat kartesius. Jadi ada dua di sini contohnya. Oke, contoh yang pertama ini, ingat ya koordinat kutub itu R, theta. Jadi R-nya ini, theta-nya ini. Maka mencari X sama dengan R, ingat X itu cos theta. Jadi X sama dengan R-nya 8 akar 2, cos theta-nya 135 derajat. Nah, ini jadi 8 akar 2. Nah, ini yang tadi saya bilang ingat di relasi sudut. 135 adanya di kuadran kedua. Jadi cos kuadran 2 kita gunakan yang 180 min. 180 dikurang 135 adalah 45. Jadi sama dengan 8 akar 2. Nah, ini kan kuadran 2. Kuadran 2, cos itu positif atau negatif? Lihat ya, cosnya itu negatif. Berarti negatif cos 45. Sama dengan 8 akar 2 dikali min cos 45 itu adalah setengah akar 2.
Jadi X-nya di sini sama dengan 8 akar 2 dikali setengah. Ini minnya letakkan dulu ya. 8 dikali setengah itu adalah 4. Lalu akar 2 dikali akar 2 itu hanya angka dalam akarnya dikali 2. Jadi X-nya itu sama dengan min 8. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari Y-nya? Y sama dengan R dikali sama, tapi dia sin, kalau ini ya, sin theta. Berarti Y sama dengan R-nya 8 akar 2 sin 135. Ini sama ya caranya. Jadi 8 akar 2 karena kuadran 2, jadi dia sin 180 min. Min berapa? 45. Jadi sama dengan 8 akar 2 dikali sin kuadran 2 positif atau negatif? Positif ya, jadi tetap positif, sin 45. Jadi sama dengan 8 akar 2 sin 45 itu adalah setengah akar 2. Ini sama ya, cuman beda tandanya negatif, berarti ini hasilnya sama. 8 dikali setengah itu 4, akar 2 dikali akar 2 itu 2, jadi Y-nya sama dengan 8. Nah, jadi koordinat kartesiusnya untuk yang ini, koordinat kartesiusnya adalah X-nya dulu min 8,8. Sekarang kita lihat contoh yang keduanya. Sekarang yang keduanya ini ya. Ini R, ini theta. Jadi R-nya 10, theta-nya 240. Sama seperti tadi, X sama dengan R kali cos theta. Berarti R-nya 10, cos theta-nya 240. Jadi ini 10 cos 240 ada di kuadran 3. Nah, kuadran 3 itu relasi sudutnya 180 plus. Jadi 240 dikurang 180 yaitu 60. Sama dengan 10 dikali ini kuadran 3. Kuadran 3 cosnya itu positif atau negatif? Kuadran 3 cosnya itu negatif. Jadi cos ini 60 sama dengan 10 dikali min cos 60 itu adalah 1/2. Jadi 10 dikali setengah adalah 5, ada negatif jadi min 5. Sekarang kita lihat Y-nya. Y sama dengan R dikali sin theta. Ya, jadi R-nya 10, sin theta-nya 240. Jadi 240 sama seperti ini ya. 10 dikali sin 180 ditambah 60. Nah, 10 dikali sin kuadran 3. Sin kuadran 2 tadi kan positif, sedangkan di kuadran 3 dia sudah negatif. Jadi ini min sin 60 sama dengan 10 dikali min. Sin 60 itu berapa? Sin 60 itu setengah akar 3. Jadi ini 10, ini negatif dulu. 10 dikali setengah itu 5. Ini akar 3. Jadi koordinat kartesiusnya adalah X-nya itu min 5, min 5, min 5 akar 3. Oke. Nah, sekarang kita lihat konversi koordinat kartesius ke koordinat kutub. Kebalikannya ya. Jadi, koordinat kartesius misalnya X, Y kita ubah menjadi koordinat kutub R, theta. Maka yang pertama kan mencari R. Mencari R itu adalah akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Sedangkan untuk mencari theta ada 3 cara.
Ya, jika menggunakan tan, nanti kita cari Y per X-nya. Nanti kita cari nilai sudutnya. Atau jika sin, dia Y per R-nya. Dan cos itu adalah X per R-nya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Konversikan koordinat kartesius berikut menjadi koordinat kutub. Nah, ingat tadi yang pertama, ini koordinat kartesius berarti X dan Y. Yang pertama kita mencari R. R itu sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Ini X, ini Y ya. Jadi R sama dengan akar X-nya itu min 7 pangkat 2 ditambah Y-nya 7 akar 3 pangkat 2. Jadi R sama dengan akar 7 pangkat 2 itu 49 ditambah ini 7 pangkat 2 49 dikali akar 3 pangkat 2. Jika akar dikuadratkan ini jadi tinggal 3. Nah, ini R sama dengan akar 49 ditambah 49 dikali 3 adalah 147. Ini ditambah ya, jadi R sama dengan akar 49 ditambah 147 adalah 196. Jadi akar 196 ini adalah 14. Sudah dapat R-nya, lalu kita mencari theta. Theta itu kita menggunakan, tadi ingat jika dia bisa kalau tan Y per X, jika sin Y per R, jika cos dia X per R. Biar lebih enak, biasanya kita gunakan tan. Jadi theta itu arc tan Y per X. Nah, tan Y-nya itu 7 akar 3. Nah, lalu X-nya itu min 7. Kita gunakan 7 juga nggak apa-apa. Lalu tetanya itu berarti ini 7 dibagi 7 tinggal akar 3. Arc tan akar 3. Nah, yang tannya akar 3 itu kan ingat di sudut istimewa tan akar 3. Tan akar 3 itu adalah 60 derajat. Ini 60 derajat ya. Tan akar 3 60 derajat. Nah, ini dilihat min 7,7 akar 3. X negatif, Y positif itu ada di kuadran berapa? Nah, perhatikan gambarnya. X negatif, Y positif. Berarti X-nya negatif, Y-nya positif ada di kuadran 2. Jadi kita menggunakan ini tapi di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu kan relasinya 180 min. Ya, ini kuadran 2. Karena X-nya negatif, Y-nya positif kuadran 2. Jadi 180 min 60. Nah, jadi tetanya adalah 180 dikurang 60 adalah 120. Nah, jadi ini koordinat kutubnya adalah R, theta, berarti 14,120 derajat. Nah, sekarang kita coba ke soal yang kedua. Yang kedua ini X, ini Y. Ya, jadi seperti tadi R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Jadi R sama dengan akar X-nya 9 pangkat 2 ditambah Y-nya min 9 pangkat 2. R sama dengan 9 pangkat 2 itu 81 ditambah min 9 sama aja ya, min. Jadi positif 9 pangkat 2 81. Nah, untuk ini ingat jika dia sama-sama 81, ini berarti dia kan sama aja 81 dikali 2 ya.
karena 81-nya ada 2. Berarti ini jika kita akar 81 dikali akar 2. Jadi R sama dengan akar 81 itu 9, akar 2. Ini R-nya. Lalu sekarang kita mencari theta. Theta itu Y per X per R, bisa Y per R. Bisa yang mana aja ya. Jadi misalnya kita coba tetanya misalnya pakainya yang sin apa cos? Yang cos coba ya. Cos, kalau cos itu X per R. Berarti ini cos X-nya itu 9, R-nya itu 9 akar 2. Nah, berarti ini cos 9 per 9 akar 2 ini kan habis ya, sisa 1. Jadi ini kan ini 1 per akar 2. Ingat kalau 1 per akar 2, jika akarnya ada di bawah itu mesti dirasionalkan menjadi kali akar 2 per akar 2. Jadi tetanya adalah cos ini akar 2 kali akar 2 yang di bawah, jadi akarnya sudah dikali jadi sisa 2. 1 per 2 ini tetap akar 2. Nah, ingat cos di sudut istimewa yang setengah akar 2 itu adalah 45. Jadi ini tetanya 45 ya. Tapi belum selesai. Ingat, ini ada X dan Y-nya. X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, X positif dan Y-nya negatif ada di kuadran berapa? X positif dan Y-nya negatif itu ada di kuadran 4. Nah, kuadran 4 yang kita gunakan itu kan 360 min ya. Kuadran 4 360 min. Jadi 360 dikurang 45 derajat sama dengan 315 derajat. Nah, jadi ini koordinat kutubnya adalah R, theta, R-nya 9 akar 2, tetanya 315 derajat. Oke, sudah sampai di akhir video. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah grafik fungsi trigonometri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.